Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 19 Oktober 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saya ajak Anda hari ini merenungkan, diberi dan dipercaya banyak juga yang dituntut. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Pada satu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, pernah dalam satu kesempatan seorang awam bersharing kepada seorang romo. Dia bilang demikian, "Romo, saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sungguh kasih saya banyak sekali. Dari segi ekonomi saya baik, saya punya istri dan anak-anak yang luar biasa, saya punya pekerjaan yang baik, saya punya pendidikan yang baik, anak-anak sekolahnya baik, istri saya luar biasa. Tuhan sungguh luar biasa, Romo. Tetapi Romo, saya juga sadar bahwa Tuhan minta saya juga banyak. Tuhan minta saya juga banyak.
yaitu Tuhan minta saya untuk melayani Dia di dalam gerejanya. Tuhan minta saya untuk hidup berbagi. Tuhan minta saya untuk hidup untuk Dia dan untuk sesama. Saya sadar itu, Romo. Itu tanggung jawab saya, Romo. Demikianlah awam itu bersharing. Kemudian Romo hanya menjawab, teruslah bersyukur dan berbuat baik, Pak. Tuhan akan terus menambahkan kasih karunia-Nya pada Bapak dan keluarga. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, sebagai orang yang dibaptis, kita adalah orang-orang terpanggil. Kita harus menyadarinya itu. Tuhan sendiri memanggil kita. Dan bukan hanya memanggil, kalau Tuhan memanggil, itu berarti Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Panggilan kita adalah tidak lain, tidak bukan untuk memuliakan namanya. Lewat pewartaan sabdanya, lewat melakukan kehendak-Nya, melaksanakan kemauannya. Dan itulah tanggung jawab kita. Itulah kepercayaan yang Tuhan anugerahkan pada kita. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus katakan dengan jelas dalam Injil hari ini bahwa diberi dan dipercaya banyak itu konsekuensinya adalah tanggung jawab yang besar. Dan agar bisa melakukan tanggung jawab itu dibutuhkan, seperti dikatakan dalam Injil, kesetiaan, kebijaksanaan. Kesetiaan dan kebijaksanaan untuk mendengarkan Tuhan. Kesetiaan dan kebijaksanaan dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, pertanyaannya sekarang buat kita, mampukah kita menjawab tantangan dari Allah atas kasih karunia yang sudah Dia anugerahkan buat kita? Dia anugerahkan kasih karunia begitu banyak buat kita. Kita bisa renungkan itu. Kita refleksikan apa saja kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan, anugerahkan buat kita. Saudara dan saudari, semoga kita dimampukan untuk hidup setia dan bijaksana, untuk hidup berkomitmen pada Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab kita padanya. Kita setia, kita bijaksana, kita berkomitmen pada Tuhan. Dan kalau itu terjadi, harapannya adalah juga kita setia, bijaksana, berkomitmen dalam hubungannya dengan sesama kita. Amin. Semoga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu buat kami. Ampunilah dosa dan salah kami karena kurang setia, karena kurang bijaksana, karena kurang berkomitmen, dan kurang bertanggung jawab. Bantulah kami membaharui diri kami. Biarkanlah Roh Kudus-Mu membimbing dan menuntun langkah hidup kami setiap hari. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan karya kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, salam dalam Sang Sabda. Jalanilah hari ini dengan senyummu.